Oke. Labes. Adat hukum adat Minangkabau gade mengadai lanjutan. Para pemangku adat masa lalu selalu menekankan perlunya dijelaskan 3 hal. Pertama, tanah yang digadaikan itu apakah harta pusaka penggadai atau harga atau harta pegangan yang akan dialih gadai, dalam kurang pindah gadai. Yang terakhir ini pindah gadai sudah lama dikenal pada masyarakat Minangkabau, yang dalam hukum dagang dikenal sebagai subrogasi, dalam kurung pengalihan utang atau piutang. Kalaupun memang pusaka juga dijelaskan apakah keberadaannya pada penggadai karena menebusnya di masa lalu atau belum pernah tergadai sebelumnya. Kadangkala ditemukan keterangan bahwa harta yang digadai adalah sawah pambujangan atau teruko sianu ataupun sawah kagadangan pangundu. Kedua, perlu juga dijelaskan dalam surat gadai itu untuk apa akan digunakan uang gadai biasanya, dan ditemukan dengan alasan antara lain mengerjati mai sianu, maksudnya mengerjati mai sianu itu ada yang meninggal. Masuk kata mengerjai ini ialah untuk menyelenggarakan upacara kematian salah seorang anggota kaum sebagai suatu kebiasaan masa lalu yang banyak menimbulkan kesulitan pada ahli waris, sehingga menjadi efektifnya dakwah pencegahan gadai mengadai. Karena kematian disebutkannya, penggunaan uang gadai akan menjelaskan pada generasi ahli waris bahwa di pihak keluarga terdekat ialah yang paling berkewajiban dan berhak menebus gadai tersebut. Kemudian hari belum pernah ada ditemukan alasan mengadai untuk mempelakikan sianu atau memenantu, maksudnya tu ini mempelakikan ini kan bahasa Minang, untuk memenantu. Walaupun kebolehan demikian disebutkan dalam pepatah ya. Dan ketiga, juga disebutkan bahwa uang pemegang oleh si pemegang uang mandehnya si suami, dan uang kedua-duanya sekaligus atau salah satu saja dengan menyebutkan jumlah masing-masing. Hal ini juga bukan tidak punya akibat hukum, karena apabila terjadi perceraian suami istri pemegang atau mati atau hidup, maka uang yang melekat pada harta pegangan pun termasuk diperhitungkan. Karena seorang baragiah terbentuk bakapiang panjang bakare sarikat babalah bau kembali dapatan tinggal. Ini pepatah ni. Saya ulang lagi, karena suarang bagiah buntak bakapiang panjang bakare sarikat tabalah bau kembali dapatkan tinggal. Sebagai suatu ketentuan adat akan didudukkan pada sebagai kedudukan adat didudukkan pula secara adat. Dalam itu terjadi tambah gadai sebagai upaya susulan bagi suatu kaum menyelesaikan sementara kesulitan yang dihadapinya. Keikutsertaan pemilik batas sepadan dan niat mamaknya sama berlakunya dengan gadai permulaan. Semua itu adalah untuk mencegah kian beratnya hutang-hutang kaum yang melekat pada harta pusaka kaum, yang pada akhirnya dapat membuat nilai gadai menjadi tidak dapat ditebusi maksudnya tidak dapat ditebusi lagi dan oleh ahli waris. Atua sudah tidak seimbang lagi dengan harga tanah yang digadaikan.
Dalam peribahasa sering disebut dengan gade salamo gagak hitam, atu lalapeh gade ka cino. Untuk itulah tetap diperlakukan kesepakatan kaum. Sejak gadai pertama, peralihan gadai dan atau juga penambahan gadai. Oke, Pak Yus.